Oke, kali ini saya mau membuat pembelaan kenapa sampai sekarang saya masih merokok dan belum ada rencana berhenti, gitu ya. Tapi disclaimer ya, saya tidak bilang merokok itu baik. Bagi yang merokok, kalau bisa selesai ya selesai. Kalau Anda tidak merokok, ya jangan dimulai. Oke, nah kenapa saya bikin video ini? Karena untuk menjawab dari respon orang-orang ketika saya minta mereka untuk mengurangi konsumsi gula dan karbohidrat, saya selalu mendapatkan respon yang template ya. Lah kamu kan merokok. Padahal nggak ada hubungannya kan. Saya minta mereka kurangi gula, mereka nyuruh saya berhenti merokok. Nah, di sini saya mau bedah sedikit bagaimana pembelaan saya. Oke. Nah, jadi untuk memperkuat pembelaan saya harus cerita dulu nih bagaimana api itu mulai dikendalikan oleh manusia. Ini penting karena akan nyambung di akhir video nantinya dan menjawab maksud saya gitu ya. Nah, jadi dulu 1 juta tahun yang lalu, Homo erectus itu sudah bisa mengendalikan api, sudah bisa membuat api entah dari kayu bakar atau batu api itu, batu pemantik itu ya. Nah, sebelum 1 juta tahun itu memang sudah bisa sebenarnya, cuman mereka tidak bisa membuat, tapi mengambil dari alam, misalnya dari pohon yang kesambar petir atau dari api yang ada di gas alam itu ya. Jadi semenjak 1 juta tahun yang lalu itu mereka sudah hidup berkumpul dengan kelompoknya masing-masing kan. Nah, di sana mereka sangat membutuhkan api karena banyak manfaatnya, yaitu untuk memasak, yang kedua untuk menghangatkan tubuh, kemudian juga untuk melindungi mereka dari predator. Nah, khusus malam hari mereka harus selalu memiliki api untuk bisa memenuhi ketiga manfaat itu kan. Nah, jadi ketika malam tiba itu mereka harus menghidupkan api dan menjaga api unggun itu tetap menyala selama hampir 12 jam. Mungkin antara 10 sampai 12 jam ya, dari sore sampai pagi itu. Nah, jadi di sini kita lihat misalnya nih ada api unggun nih. Nah, di sini kan ada orang-orang berkumpul ya. Orang-orang berkumpul di sekitar. Dan di sini ada 1 atau 2 orang yang bertugas untuk menjaga api ini tetap menyala. Yang mana mereka akan merefill stok kayu bakar ke api unggunnya itu secara terus-menerus. Jadi zaman dulu sebenarnya sudah ada sistem kerja shift gitu ya. Karena paginya mereka berdua lah yang gantian tidur gitu dan dijagain sama yang lain gitu. Dan jadi kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena ketika api ini tetap menyala, selalu menyala, maka akan ada paparan asap di sekitar orang-orang yang tidur ini kan, yang mana itu hampir 12 jam seperti info tadi. Apalagi kalau mereka itu tinggalnya di gua, paparannya itu akan lebih konstan lagi karena arah anginnya itu terbatas. Kalau di sini oke lah, misalnya karena di luar area gitu ya, mereka itu tidak kena paparan konstan asapnya. Kemudian lama-kelamaan mereka menemukan bahwa ada kayu-kayu yang memiliki sensasi aromaterapik. Ya, baunya itu enak gitu ya. Dan kadang juga selain aromaterapik, menyehatkan gitu. Saya nggak tahu penyakit apa yang disembuhkan oleh asap itu. Tapi intinya bisa menyehatkan gitu katanya. Ya oke lah, mungkin kadang-kadang ada tanaman-tanaman atau kayu-kayu yang toksik gitu ya, yang baunya jelek, lalu bikin pusing, itu ada, dan kemudian mereka mengeliminasi itu sehingga sampai sekarang kita tahu mana yang bisa dibakar dan mana yang tidak gitu ya. Dan kemudian tidak hanya kayu, material-material lain pun seperti dedaunan itu juga akan masuk menjadi komponen dari pembakaran dari api unggun ini gitu. Nah, lama-kelamaan karena ada beberapa kayu itu yang atau material itu yang aromaterapik tadi, maka mereka menjadi dalam tanda kutip ketagihan gitu. Dan untuk bisa terus-terusan menikmati itu, mereka berpikir lebih maju lagi, yaitu membuat suatu kubah gitu ya, kubah atau tenda. Nah, di dalam tenda inilah mereka membakar material-material aromaterapik tadi, sehingga memberikan efek relaksasi kayak di spa sekarang itulah. Nah, kemudian akhirnya singkat cerita, manusia ini sampai sekarang gitu mencoba untuk menikmati aromaterapik tadi, tapi tidak di tenda karena tidak convenient kan. Mereka harus datang ke sana
dan tidak bisa selalu menikmatinya gitu, karena mungkin ada kegiatan lain gitu ya. Jadi mereka berpikir gimana caranya supaya material-material ini bisa saya nikmati di jalan gitu misalnya. Jadi mereka berinovasi dengan alat-alat hisap, ya anggap sudah sampai ke cangklong gitu ya. Kemudian cerutu juga, akhirnya rokok yang seperti ini, yang ada filternya. Nah ini sebenarnya rokok cewek guys, rokok cewek, tapi karena convenient ya disukai cowok gitu. Itu propagandanya gitu dulu di Amerika. Oke, singkat cerita, berarti selama 1 juta tahun yang lalu sampai sekarang itu kita sudah terbiasa terpapar oleh asap dari hasil pembakaran kayu bakar, yang mana kayu bakarnya itu sudah dipilah-pilah kan, mana yang tidak berbahaya gitu. Nah, tapi paparan yang lama itu tidak berarti kita kan kebal. Ya, saya tahu itu. Tetap ada efek samping dari merokok itu kan, atau paparan asap yang berlebihan itu. Sekarang ada orang yang bilang, tapi bang, merokok itu kan bikin kanker paru-paru kan. Oke, saya tidak bilang itu salah, itu bisa jadi benar, dan mungkin memang benar gitu. Tapi di sini harus saya jelaskan lagi terkait kanker ya. Saya jelaskan sedikit. Dalam proses pembentukan kanker itu ada 3 fase. Yang pertama itu initiation, yang kedua itu promotion, yang ketiga progression. Nah, initiation atau inisiator ini ada beberapa zat-zat yang bisa memicu terjadinya kanker itu, seperti zat-zat karsinogenik, racun, radiasi, dan macam-macam yang bisa merusak DNA dalam sel, terutama di mitokondrianya itu kan. Kemudian dari initiation ada juga fase promotion. Promotion ini sekiranya adalah lingkungan dari sel kanker yang rusak tadi itu, atau calon sel kanker itu bisa mendukung untuk bisa kankernya itu berkembang. Ya, jadi initiation ini proses kerusakannya, promotion ini proses perkembangannya. Nah, promotion ini ada kondisi yang pertama itu adalah peradangan kronis karena gula. Ya, banyak yang bilang karena gula. Dan ini juga nyambung karena kita tahu kalau rata-rata kanker itu terbentuk pada bagian-bagian yang mengalami peradangan kronis. Ya, itu bisa dicek. Kemudian yang kedua adalah resistensi insulin. Nah, resistensi insulin itu kita tahu merupakan penyebab utama dan paling banyak penyakit metabolik yang diderita oleh manusia zaman sekarang. Nah, jadi 2 kondisi itu, mungkin ada kondisi lain saya nggak tahu. 2 kondisi itu sudah bisa menjadi promotion atau promotor dalam pembentukan kerusakan DNA menjadi kanker. Gitu. Kemudian progression ini apa? Progression ini adalah kemampuan dari sel-sel kanker tadi itu untuk bisa memanipulasi tubuh kita dan memberikan mereka sumber daya yang banyak gitu untuk bisa mereka berkembang dan jadi lebih ganas gitu. Nah, jadi ada 3 fase ya untuk terbentuknya kanker tadi. Kemudian rokok masuk mana? Nah, menurut saya rokok itu masuk di initiation. Yang tidak terima nggak apa-apa, silahkan. Ini menurut saya. Initiation. Kalau dibilang tetap aja itu bikin kanker paru-paru gitu ya. Nah, tubuh kita sebenarnya sudah punya mekanisme untuk pertahanan ya. Misalnya nih di paru-paru ya. Kalau ada partikel-partikel debu asap itu masuk, maka ada mukus yang menangkap partikel itu kemudian dibuang dengan bantuan oleh silia. Silia itu kan sejenis apa ya namanya? Ya, saudaranya amoeba sama protozoa itu yang punya bulu getar itu. Nah, dialah yang membantu eliminasi dari partikel-partikel itu. Kemudian selain dari mekanisme pertahanan itu, juga ada mekanisme lain. Sebenarnya ketika DNA itu rusak, ada beberapa agen yang mengkoreksi dari kerusakan itu. Nah, agen-agennya itu ada lapis-lapisnya, ada layer-layernya. Kalau layer 1 gagal, maka layer 2 lah yang akan mengkoreksi. Kemudian 2 gagal, 3 lah mengkoreksi. Saya lupa ada berapa layer. Nah, ketika koreksi ini gagal terus-menerus,
maka jadilah itu kanker kan. Makanya di proses promotor ini kita harus eliminasi, jangan sampai ada kondisi yang bisa menjadi promotor atau promotion. Nah, satu hal lagi, supaya karsinogenik dari rokok ini tidak masuk ke proses promotion ini, ya kita jangan merokoknya berat-berat, gitu. Ringan-ringan aja. Merokok pun jangan kondisi tertentu. Lagi-lagi saya bilang, disclaimer, ini tidak ngajak Anda ngerokok, gitu ya. Oke, jadi kalau dilihat dari sini, di tahap promotor, di promotion ini, gula, menurut saya, itu menjadi lebih parah efeknya daripada zat karsinogenik. Zat karsinogenik hanya inisiasi. Dan untuk bisa membuat itu jadi lebih ganas ke depannya, itu adalah lingkungan yang sudah sangat toksik, yaitu gula tinggi dan insulin resisten. Kembali lagi, itu menurut saya. Ya. Mungkin rekan-rekan yang paham terkait ini akan mendapatkan satu atau dua atau lebih teori yang saya salah di sini ya. Tapi kita tidak boleh juga menutup data dan fakta. Kalau banyak yang sudah tua dan masih merokok itu masih sehat, ya 100 tahun ke atas masih merokok dan sehat itu ada. Tapi saya nggak pernah lihat yang sering makan gula itu umurnya lebih dari 90 tahun. Nah, karena kita sebenarnya merokok itu sudah ribuan tahun gitu ya. Harusnya cewek-cewek ini kan sudah terbiasa gitu ya. Tapi somehow kita tahu mereka lah yang paling protes kalau kita merokok. Tapi tahu nggak sebenarnya alasannya apa? Bukan karena baunya jelek emang. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama itu adalah harusnya uangnya itu bisa kasih ke saya buat beli skincare. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya orang gila. Semoga tidak bermanfaat.